Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang Tuhan Yesus berkati. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali dipertemukan. Untuk itu, mari dengan penuh sukacita kita menjumpai Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita siapkan hati, kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Untuk mengawali ibadah, mari kita melakukan Kidung Jemaat 46, Besarkan Nama Tuhan, baitnya yang pertama. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih untuk hari Minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk itu kami mau pakai waktu di pagi ini Tuhan, untuk beribadah menyembah dan memuliakan-Mu. Layakkanlah kami Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya, kiranya boleh terlaksana. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 128 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Demikianlah Mazmur Pujian. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita akan bersama-sama berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami Bapa, agar firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan melakukannya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menjadi bacaan materi kita pada pagi hari ini mengambil tema teruna yang mengandalkan Tuhan.
Mazmur ini merupakan karya tulis Raja Salomo. Adik-adik masih ingat? Raja Salomo adalah Raja Israel yang ketiga, putra dari Raja Daud. Isi dari Mazmur ini merupakan pujian atau nyanyian yang mengagungkan kuasa kebesaran Tuhan yang sungguh-sungguh dirasakan dan dialami oleh Salomo. Ia mengakui hanya oleh pertolongan Tuhanlah maka segala sesuatu yang sudah ia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Mulai dari kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin umat Israel sebagai raja di usianya yang masih muda. Lalu ayahnya, Raja Daud, di dalam perintah Allah, ia pun dipercayakan untuk memimpin umat Israel, lalu membangun bait Allah sebagai tempat perjumpaan umat dengan Tuhan. Semua itu ia akui bahwa hanya oleh karena kasih sayang Tuhan ia diberikan kepercayaan untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Pada ayat pertama dan kedua bacaan tadi, di situ jelas sekali Salomo mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan menjadi sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Lalu mari kita melihat pertama Tawarik pasal 22 ayat 6 sampai 13. Di situ juga menceritakan percakapan Raja Daud bersama dengan Salomo ketika ia mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun bait Allah. Bagaimana Allah sudah memilih dan memutuskan bahwa Salomo yang akan memulai dan menyelesaikan pembangunan bait Allah. Bahwa hanya oleh kuasa Allah ia diberkati dan dimampukan untuk memimpin bangsa Israel selama hidupnya, asalkan ia senantiasa hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, pesan dari bagian firman ini perlu teruna renungkan bahwa kesuksesan dan keberhasilan Raja Salomo adalah buah dari hubungan orang tua dengan Tuhan yang akrab. Dan bagaimana peran Raja Daud sebagai orang tua, sebagai bapak dari Raja Salomo yang senantiasa menceritakan, memperkenalkan tentang Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga selalu ada hubungan yang baik antara Tuhan di dalam kehidupan keluarga Raja Daud dan putranya Raja Salomo. Itu yang terlihat dari ungkapan pujian Raja Salomo seperti yang kita sudah baca tadi. Sebagai teruna, mari kita awali pesan firman Tuhan, mari kita ambil pesan firman ini agar selalu hadirkan Tuhan di dalam hati dan pikiran, dalam segala sesuatu yang akan direncanakan, dan saat memulai hari maupun memulai aktivitas kita setiap hari. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, biasakanlah dirimu untuk senantiasa mencari dan menjumpai Tuhan. Dengan cara apa dan bagaimana caranya? Dengan berdoa, berbicara, sebab dengan berdoa kita berusaha untuk menghampiri Tuhan, mencari Tuhan, dan senantiasa mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Lalu dengan rajin membaca firman Tuhan, dengan demikian kita menjadi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebab di dalam firman Tuhan ada banyak solusi, ada banyak pesan firman yang akan menolong kita di dalam menjalani dan mengatasi segala pergumulan dalam kehidupan teruna. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, dengan tekun berdoa dan membaca firman, itulah cara atau awal teruna semakin dekat dengan Tuhan. Kalau teruna punya waktu untuk belajar, untuk bermain game, cobalah siapkan waktu khusus untuk menjumpai Tuhan. Dengan begitu, Roh Kudus dan kuasa Tuhan
akan senantiasa memampukan teruna menyelesaikan setiap persoalan. Roh Kudus akan senantiasa memberikan pengertian yang benar agar supaya anak-anak teruna mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap menghadapi keraguan, kesulitan, bahkan pergumulan teruna setiap hari. Ingatlah, hanya pada Tuhan dan hanya dengan percaya pada doamu, bagaimana kita melihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Ia senantiasa mengandalkan diri kepada Tuhan dan senantiasa mengingat apa yang menjadi pesan daripada orang tuanya. Bagaimana Salomo diberkati Tuhan, begitu juga dengan teruna yang mengandalkan Tuhan akan mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, mari selanjutnya kita akan melihat ayat 3 dan ayat 5 bacaan tadi. Di situ Salomo kembali mengungkapkan kebahagiaan setiap orang tua akan kehadiran anak-anak di dalam keluarga. Sebab anak-anak adalah anugerah dari Tuhan, milik pusaka dari Tuhan. Maka setiap orang tua akan memelihara membesarkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan dengan benar, sehingga dalam kehidupan teruna akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Salomo mengakui bagaimana bapaknya Raja Daud mendidik dan membesarkannya selaku seorang tua yang takut akan Tuhan. Peran Raja Daud sebagai orang tua sangat berarti dalam perjalanan hidup Raja Salomo. Itu berarti nasihat firman Tuhan dan didikan orang tua adalah kompas penuntun teruna untuk menuju masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi, jangan abaikan pesan-pesan firman Tuhan dan hormati setiap nasihat dan didikan papa dan mama. Karena itulah yang akan mengantar teruna untuk menuju cita-cita dan harapanmu. Tetap andalkan Tuhan dan jadilah teruna yang diberkati untuk bisa menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi bangsa kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sama-sama sudah kita ikuti tadi, kembali kita melakukan Kidung Jemaat 46 baitnya yang kedua, besarkan nama Tuhan. Bersama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kami percaya di dalam pengurapan Roh Kudus Tuhan saja, kami semua sudah diberkati untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam syafaat ini, kami berdoa untuk semua anak-anak teruna-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk memulai ulangan dan tugas-tugas sekolah yang setiap hari mereka kerjakan dari rumah. Kiranya dengan pertolongan Tuhan saja, anak-anak-Mu semakin tekun, disiplin, bertanggung jawab dalam mengatur waktu belajar mereka.
Tuhan kiranya memberkati semua orang tua anak-anak teruna dalam setiap usaha dan kerja mereka. Kami berdoa untuk kakak Layan di dalam studi, pekerjaan, dan keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kami pun berdoa untuk gereja Tuhan, GPIB Bukit Zaitun, dalam setiap pelayanan di tengah-tengah umat dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk KMJ, semua pendeta bersama keluarga, Tuhan Yesus berkati dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga hidup dan pelayanan mereka menjadi berkat yang hidup bagi jemaat. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan Yesus lindungi, berkati dalam pembangunan bangsa menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk para medis yang berjuang untuk bisa mengatasi dan melewati pandemi ini, Tuhan Yesus menopang dan memberkati. Kiranya kami semua selaku anak-anak Tuhan semakin sadar untuk menjaga hidup tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita ikuti tadi itu memberikan kita motivasi sebagai teruna untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam memulai hidup, memulai hari, dan memulai aktivitas kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita sampai bertemu kembali. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.